Baik, kita lanjutkan. Kita masih bicara tentang subsidi untuk rakyat tidak mampu. Ke depan bentuk subsidinya akan seperti apa? Saya mengusulkan di dalam bentuk subsidi itu hendaknya tepat sasaran. Sehingga yang ditawarkan oleh Golkar paradigmanya harus dirubah dari subsidi harga menjadi subsidi kepada rakyat langsung, ya. Itu bukan dalam konteks seperti BLT dan lain sebagainya, bukan. Formatnya kita cari. Tetapi yang jelas bahwa esensi yang ada di dalam konstitusi yang dikatakan oleh Pak Nursi tadi, ya, bahwa di mana negara ada di saat rakyat tidak mempunyai daya beli yang cukup. Itulah esensi daripada subsidi. Kalau yang terjadi sekarang itu subsidi harga, ya, di pupuk juga subsidi harga, di BBM subsidi harga. Yang terjadi apa? Ketidakadilan. Makanya muncul mobil-mobil mewah juga menikmati subsidi tadi. Dan penyelundupan yang tidak bisa timbul penyelundupan. Begitu disparitas ada. Makanya konsep yang kita tawarkan adalah subsidilah, berikanlah subsidi pada rakyat. Mungkin ya itu terjadi. Bisa terjadi, asal ya. Tata tertib ini kan daripada kalau satu jenis masyarakatnya, ya, itu. Kalau satu jenis premium. Kalau ada alternatif lain, ada biogas dan alternatif energi lainnya, mau premium itu harga 100.000 nggak apa-apa. Orang nggak beli, orang pakai gas. Ini contoh di Jakarta saja. Bagaimana sekarang di kebijakan Pak Jokowi sekarang migrasi dari pemakaian BBM ke gas. Tapi terkendala, suplai gas tidak ada. SPBG-nya hanya simbolisasi saja. 1, 2, 10 biji. Padahal ratusan ribuan Transjakarta memerlukan SPBG. Belum lagi yang niaga lainnya. Jadi di mana pemerintah? Ini kan ketersediaan gas. Silakan. Sebenarnya bisa. Ada belasan puluhan kontrak gas yang sudah mau habis. Itu sering dinegosiasi, diperpanjang terus. Sekarang yang sudah lewat selesai diambil oleh pemerintah. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena lobbynya kalah dengan lobby. Saya pernah ngikut seorang pejabat ke luar negeri. Lobby itu maksudnya yang di lobby dapat keuntungan. Pasti. Dan ini kan jadi potret kita bersama bagaimana migas itu menjadi salah satu potensi untuk korupsi begitu. Kita dengar bersama bagaimana kasus SKK migas. Dan mohon maaf ini, belakangan juga terlibat di dalamnya disebut-sebut anggota DPR yang juga minta THR lah dan lain sebagainya. Ini gimana? Sekarang yang sudah mau habis 3 tahun, 5 tahun stop. Ya, tangan yang minta. Ya, gimana? Oke. Jadi gini ya. Pertama kita mau bicara subsidi atau bicara energy mix. Bicara subsidi tadi kita udah sepakat masyarakat itu. Bagaimana perbaikan subsidi supaya kepada tepat sasaran. Sebentar. Kita lihat yang ada di dalam deh. Ini juga bergabung bersama kita narasumber-narasumber yang akan meramaikan pembicaraan kita malam hari ini. Silakan dibuka. Bung Said dan Bung Sony. Siapa yang memanggil saya tadi? Bung Sony, silakan. Jadi saya kira begini, saya minta semua kandidat dan kita semua yang hadir di ruangan ini untuk kembali ke pasal 33. Yang paling penting ya, tadi soal pasal 33 ayat 2 penting, pasal 33 ayat 3 penting, tetapi itu menjadi kurang bermakna kalau tidak dimulai dari pasal 33 ayat 1. Dalam pasal 33 ayat 1 jelas-jelas diamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Maka ya saya kira semua saja gitu ya, entah itu partainya merah, kuning, biru gitu ya. Saya kira persoalannya ya, perdebatan ini belum akan selesai kalau partai-partai ini semua tidak menyatakan sikap yang tegas terhadap kapitalisme. Ya, jadi mau debat soal paradigma subsidi, soal harga keekonomian atau soal yang lain, konkretnya soal kedaulatan, ya. Sikap terhadap kapitalisme. Konkretnya saya pengen dengar gitu ya. Konkretnya saya pengen dengar bagaimana sikap partai-partai ini terhadap kapitalisme gitu. Oke. Ya, kalau pasal 33 sudah jelas-jelas yang merupakan deklarasi anti kapitalisme, saya belum pernah dengar tuh partai-partai kok. Coba kita dengarkan bagaimana? Silakan dari yang sebelah kanan dulu. Mungkin Bung Refrizon tadi belum hadir. Saya di awal prolog saya itu. Karena kita kembali mengoreksi. 10 tahun bahkan era reformasi ini kita harus kembali rujukannya adalah konstitusi pasal 33 ya, yang utuh. Makanya ya. Begini ya. Makanya begini. Ini kaitannya dengan kita semua, termasuk kawan-kawan ya yang hadir di ruangan ini. Kalau ya kita konsisten dengan pasal 33 ayat 1, maka kita yang hadir di sini mestinya tidak hanya jadi tukang tepuk tangan saja gitu. Ya.
bahwa kedaulatan ekonomi pun harusnya ada di tangan rakyat gitu. Ya, jadi kebijakan-kebijakan ya, termasuk misalnya kalau sudah masuk ke level BUMN, pengangkatan komisaris, pengangkatan direksi, seharusnya tidak dikuasai semena-mena entah itu oleh pemerintah atau oleh DPR. Ya, tapi rakyat banyak harus ikut menentukan ya, mulai dari perumusan kebijakan sampai ke pengangkatan jabatan-jabatannya ya. Tunggu, tadi Anda mungkin belum dengar pasal 33 itu kan harus diimplementasikan. Ya, salah satu bentuk implementasinya itu renegosiasi kontrak agar kembali ke kita. PAN itu mempelopori ya pasal yang diselundupkan di pasal 169 kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai waktu kontrak terus menerus. Ini yang ditentang oleh, itu salah satu upaya kami, tapi kami minoritas ya, tidak bisa berkuasa. Bagaimana menurut pendapat Anda? Sebentar, Pak. Yang lain menyetujui pasal itu. Memang tata kelola energi saat sekarang ini bertentangan dengan pasal 33 UUD 45, contoh konkret Undang-Undang Migas. Pengelolaan sudah jelas-jelas bertentangan karena MK mencabut 17 pasal, lembaganya sudah dibubarkan. Tetapi pemerintahan ini tetap mempertahankan dengan mengganti baju saja, yang menyebabkan pengelolaan menjadi kacau balau. Sebab pasal-pasal sektor hulu dicabut. Sekarang SKK Migas, apa dasar hukum undang-undangnya? Kacau balau, dalam bahasa sasak namanya oregade, melahirkan ujat-ujat berbulu manok, musang-musang berbulu ayam yang begitu banyak. Begini, kasus SKK Migas, belum lagi nanti kalau digeret ke yang lain. Ini harus diselesaikan, dirubah dan direstorasi kembali ke pasal 33. Maknanya apa? Hanya negara yang boleh menambang. Negara diwakili oleh perusahaan negara. Nah, sekarang yang mengelola adalah lembaga pemerintah, ini salah. Kontrak karya PKP 2B salah itu. Yang benar adalah harus perusahaan negara. Yang di bidang pertambangan perusahaan negara. Saya tanya lembaga pemerintah. Saya tanya Bang Said, setuju dengan itu perusahaan negara itu sampai sejauh mana pengamatan Anda? Begini. Negara yang dibentuk atas dasar undang-undang, Pak. Saya ini dulu. Saya dengar karena ada kata kedaulatan dan konsistensi. Tapi harus menafsirkan dulu kesamaan persepsi terhadap pasal 33. Itu dulu samakan deh persepsinya. Semua. Habis itu baru kedaulatannya seperti apa. Setelah itu baru konsistensi. Konsistensi kebijakan. Kenapa energi perlu sekali konsistensi? Karena lawan segitiga bermuda. Apa tuh? Satu, lobby politik. Dua, perumusan peraturan perundangan. Ketiga adalah pembuatan undang-undang. Itu yang rawan selalu. Jadi selalu belok, menghilangkan konsistensi kalau itu terjadi. Jadi saran saya sih, pemahamannya sama kok. Cuma pendekatannya beda-beda. Karena pada saat menafsirkan itu, saya selalu menyatakan, tafsirkanlah pasal 33 itu dalam implementasinya tadi tentang perusahaan negara. Saya setuju. Itu perusahaan negara yang Anda kan sempat bersentuhan cukup lama di hal-hal seperti BUMN dan seterusnya. Itu segitiga itu termasuk nggak di dalam? Lain lagi segitiga bermudanya di situ. Beda lagi. Lain lagi. Nah, perusahaan negara saya setuju bahwa tapi bukan badan usaha milik negara, bukan perseroan terbatas. Bentuk perusahaannya adalah perusahaan negara yang asetnya tidak dipisahkan. Sehingga tidak bisa dijual kemana oleh siapapun karena dimiliki negara, tapi pengelolaannya korporasi. Dan mereka, Pertamina tetap ada sebagai operator, dia ikut tender kepada yang menguasai seluruh aset adalah perusahaan negara. Itu tinggal di amandemen undang-undangnya oleh Pak Sudah di Komisi 7 Pak Effendi. Sekarang ini sederhana, nggak usah diperdebatkan. Pikir bapak-bapak berlima setuju lah itu. Dan kalau bapak berlima setuju, saya yakin. Tapi begini Pak Said Didu ya, kalau kita ingin fair, kita lihat di inisiatif DPR atau dari pemerintah, kita lihat awal pintu masuk proses undang-undang ini. Di mana keberpihakannya? Siapa yang berpihak? Nah, jadi artinya kita juga kan 9 fraksi di DPR. Kita tidak sejenis ini. Ya, tapi itu juga kritiknya bahwa semua fraksi yang ada di DPR, partai-partai yang sebenarnya menjadi muara aspirasi rakyat ini, yang nonton di rumah juga, belum sepakat dengan pasal 33 soal
Loh, kami sepakat justru kita mengkritisi ini kenapa di dalam undang-undangnya batas katanya gini. Bahkan di PP-nya itu banyak yang tereduksi. Itu. Jadi kalau saya ingin nyambung dari Pak Reflison dulu. Jadi seakan-akan kan kita itu dianggap pro kapitalisme. Enggak, salah itu. Kita menentang kapitalisme, tetapi kita harus kembali lagi kepada definisi kedaulatan energi kalau kita mau kembali kepada energi. Kedaulatan energi itu kan sebetulnya satu, jaminan pasokan terjaga, ya kan? Kedua, ada kemampuan daripada masyarakat untuk membeli, ya kan? Yang ketiga, terbangunnya infrastruktur. Itu paling tidak sudah menuju kepada arah kita akan berdaulat dengan energi. Muncullah nanti ada diversifikasi energi yang ditawarkan tadi. Itu dalam rangka apa? Jaminan pasokan. Nah, kerangka berpikir bahwasanya kita harus menuju kepada kedaulatan energi, menghilangkan kapitalisme, itu kita bisa mendaya gunakan resources yang ada. Jadi kalau kita punya matahari, kita maksimalkan. Kita punya geotermal, kita maksimalkan. Kita punya gas, kita maksimalkan. Itu dalam konteks kedaulatan ini. Nah sekarang tapi bagaimana mungkin infrastrukturnya tidak terbangun-bangun, hilang dan lain sebagainya? Bukan, justru sekarang ya yang menjadi fungsi paling tidak dari fraksi Partai Golkar di komisi, kita mengatakan supaya pemerintah konsisten di dalam pembangunan infrastruktur. Saya mengalami betul. Ya. Bagaimana betul betapa kilang sulit sekali dibangun. Nah, itu infrastruktur. Itu kenapa sih, Bang? Itu sulit sekali dibangun, alasannya apa? Itu menurut saya itu konsistensi kebijakan yang tidak terjadi. Itu hampir di selayar, itu hampir 20 tahun isinya sudah keluar, tidak terbangun-bangun. Kenapa? Tapi saya tahu juga ini ada lobby. Ada lobby yang menghalangi sehingga ini tidak terbangun. Itu segitiga itu tadi ya? Segitiga tadi. Pak Said itu kan pemerintah dulu. Pertamina di bawah Pak Said. Kenapa nggak bisa menambah itu? Nggak bisa karena begini, kilang itu marginnya kalau kilang di Indonesia dibangun. Pertanyaan saya, Pak Said itu kan pemerintah, Sekjen, Sekretaris Jenderal, Menteri BUMN, membawahi pemerintah. Betul. Kenapa tidak dibangun? Begini, makanya saya uraikan dulu. IRR kilang minyak itu 4-5% dimanapun di dunia. 4-5%. Pas masuk di Indonesia baru BEP kalau 12-13%. Ya, BEP-nya karena masuk Indonesia karena bunga bank tinggi. Nah, jadi kalau tidak diberikan insentif fiskal, tidak diberikan insentif fiskal, maka tidak pernah BEP. Pinjam saja bunga internasional kan gampang. Tapi kita minta fasilitas fiskal ke Kementerian Keuangan itu tidak pernah dikasih. Ini dia. Saya setuju dalam arti kata begini ya. Bahwa kenapa pada saat Anda Sekretaris BUMN tidak pernah bicara itu dalam rapat katakanlah pemerintah dengan Komisi 6 atau Komisi 7 atau Panitia Anggaran? Kok baru ngomong sekarang setelah Anda tidak? Jangan dong, Pak Joni Allen. Ini kenapa yang maju coba kalau ngomong pada saat itu kita dukung. Jadi dijawab dulu sama dia. Sebentar. Suara Pak Joni Allen, saya pikir Anda tahu data pemerintahan. Suara pemerintah. Ada itu pada satu tahu. Suara pemerintah baru boleh keluar ke DPR setelah sepakat. Tidak bisa bahwa masih pendapat Menteri BUMN sudah keluar. Itu tidak boleh. Makanya jangan disalahkan DPR-nya. Kita teriak, Pak. Saya tidak menyalahkan DPR. Saya menyatakan tidak berikan insentif fiskal. Karena apa? DPR, saya sudah berkali-kali mengatakan. Jangan juga terlalu cepat marah. Jangan, supaya nggak marah kita break dulu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.